hidayah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak melupakan juga sholawat dan salam senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, para tabi'in wa tabi'ihim. Dengan hadirnya beliau di dunia ini senantiasa kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa dijaga iman, hidayah, akidah daripada tauhid pemahaman. Kali ini dalam live streaming kita membahas tentang apa itu? Tersingkapnya misteri Lauhul Mahfuz yang kita padukan dengan berbagai ilmu, macam-macam ilmu pengetahuan yang mengerucut kepada suatu titik pemahaman yang mempermudah untuk kita memahaminya. Saya berharap saudara-saudara semua untuk memaksimalkan pikiran, terutama hati, supaya nanti yang kita butuhkan di sini pemahamannya hingga ben mudeng, ben yakin untuk dibawa ke tingkat rasa, kemudian kita mampu meyakininya bahwasanya apa yang terjadi mungkin belum banyak yang diketahui. Ini mungkin yang saya ceritakan hanya 1% dari kemampuan yang 100% yang ada. Kalaupun ada tambahnya mungkin sedikit-sedikit. Mudah-mudahan kita semua diberi hidayah yang utama sama Allah, sehingga nantinya kita akan bisa mengoreksi diri kita sendiri untuk meningkatkan kualitas jiwa kita, iman kita di-upgrade sampai ke titik yang teratas, supaya kita akan mengetahui struktur rahasia langit yang sebenarnya. Orang Jawa mengatakan Lauh Mahfuz. Kita lebih banyak mengenal Lauhul Mahfuz adalah suatu kitab induk, kitab induk kehidupan yang memang diciptakan Allah secara bersamaan. Ya situ. Jadi bedanya seorang makhluk Allah seperti kita manusia yang sempurna ini membuat suatu kitab tulisan yang terisi antara bab ke bab, kemudian dari alemiah ke alemiah sampai batasan tentang suatu kesimpulan. Kita tulis itu dengan membekas, baik dengan tinta warna merah, tinta warna hitam, biru dan lain sebagainya, terserah kita mentorehkan itu tinta kita ke buku tersebut. Uniknya, umpama Allah itu menakdirkan, sosok takdir itu berada pada luasan bab antar bab dari alinea yang dibentuk oleh Allah lewat suatu kitab itu yang nyata, dan itu dikalungkan nang dadane awake dhewe, di dada kita. Maka aku kalungkan suatu kitab di tengah dadamu. Jadi cukup kita sendiri yang menghisap. Kelak kalau ada orang yang bisa membaca kitabnya sendiri itu, Lauh Mahfuz itu tadi, maka mereka itulah orang-orang yang masuk surga tanpa dihisap, karena sudah mampu membaca kitab PDW. Oleh sebab itu saya mohon sedikit, mungkin saya nggak sempurna ya, karena hampir mendekati dengan sesuatu batas pengetahuan ilmu. Jadi untuk merapat suatu kesempurnaan bahwasanya ternyata Allah menciptakan segala sesuatu itu terjadi sampai selesainya itu dalam satu hentakan kun. Jadi terjadi semuanya, dalam arti gini, baik dahulu zaman Nabi Adam atau sebelum Nabi Adam, sekarang ini zaman kita ini, zaman orang-orang tua kita, mbah-mbah kita dan kita ini, zaman yang akan datang, zaman hari akhir, ataupun zaman setelah hari akhir itu terjadi kiamat, kemudian digelarnya surga neraka, ternyata Allah bikin itu secara bersamaan dalam luasan satu buku. Asik. Jadi bareng. Cuman kita merasakan bahwasannya yang zaman dahulu sudah berlalu, Pak.
yang zaman sekarang, yang zaman besok ini belum terjadi. Nah, aku sedikit tadabbur Pak, sedikit tadabbur tentang penciptaan ikan di akuarium. Ikan ini kalau di akuarium, sementara kita melihat ikan ini muncungnya ke depan sana, terus kita melihatnya dari sisi kanan, apakah sisi kiri belum tercipta atau sudah berlalu? Nah, ternyata sisi kanan sisi kiri muncungnya ini terjadi secara bersamaan, awal akhir terjadi bareng kayak ikan. Sementara pandangan sudut pandang kita hanya melihat dari sisi sebelah kanan. Yang sini dahulu, yang sini akan datang besok ini. Ini terjadi bareng dalam struktur ikan. Demikian Allah menyatakan kun terjadi bareng. Kemudian kita struktur penciptaan dibatasi waktu. Makanya Allah menyatakan wal asri innal insana lafi khusri. Jadi demi waktu Allah menciptakan manusia dalam bentuk rugi. Nah, disebutkan demi masa, demi waktu, berarti Allah tidak berada di ruang waktu. Jadi, wah inilah sang waktu. Nah, sebagai makhluknya Allah, makanya Allah yang dahulu, Allah yang sekarang di makna pikirannya maksimal. Allah yang besok ini yang terjadi surga neraka digelar, itu adalah Allah yang sama dalam arti yang tidak tergerus waktu karena Allah berada di luar waktu. Jadi nggak ada umur Allah itu. Sekarang miliaran tahun ini katanya ilmu pengetahuan bahwa diameter alam semesta ini 30 miliar tahun. Kalau di Al-Quran menyebutkan bahwasanya aku ciptakan seluruh isi alam semesta ini hanya dengan 6 masa. Berarti kalau dibagi menurut ilmuwan 30 miliar tahun dibagi 6, satu harinya akhirat ini satu harinya masa penciptaan ini 5 miliar tahun. Jadi Nabi Adam sampai saiki gurung ono sak detik mungguhe Gusti Allah. Nah, gitu. Makanya Allah senantiasa menyatakan kiamat rusak sudahlah dekat 1400 gurung kiamat. Karena Allah sedang berbicara di tempatnya sendiri. Aku nak ngomong alami dewe berarti nang suatu ciptaan, ndak di ars, di tempatnya sendiri. Kos mungguhe Gusti Allah itu dikongkon sabar, mungguhe awake dhewe suwi. Nah, untuk kita lama, untuk Allah itu kalah, nggak ada artinya kita. Nah, kenapa kok sampai kita nggak tahu? Karena kita lahir terjebak dengan suatu tempat dan terjebak dengan sudut pandang apa yang pernah dikenal di dunia. Nah, ibaratnya begini, kita naik kereta api, ada 10 gerbong, gerbong 1, 2, 3, kebetulan kita berada di gerbong nomor 5. Kita hidup, kita lahir di gerbong tersebut, remaja, dewasa, tua, sampai mati di gerbong tersebut, hingga terjebak pandangan kita bahwasanya apa yang dilihat di luar, baik itu pohon, gunung, sawah, rumah, berjalan. Karena kita berada di gerbong, terjebak pemikiran kita, rumah yang berjalan, pohon-pohon berjalan, kan naik kereta. Kalau kita keluar atau turun dari kereta tersebut, sebetulnya malah gerbong ini yang berjalan, bukan pohon-pohon yang berjalan. Nah, kita mampir di stasiun. Nah, uniknya kita lahir ini, makanya ada ayatnya, wa mal hayati dunya illa mataul ghurur, kehidupan dunia ini tipu daya. Jadi agak tertipu kita. Karena sudah wis kebacut lahirin nanggone jero gerbong waktu ini kan. Nah, gerbong pertama mungkin zamannya bumi langit dan itu diciptakan, gerbong kedua mungkin zamannya orang-orang Jurassic itu, ya gerbong ketiga mungkin zamannya Nabi Adam, zaman Rasulullah, gerbong keempat kita berada di gerbong 5. Sampai zaman akhirat ini berada di gerbong 10. Jadi satu gerbong ini dari waktu. Nah terus perhatikan Lauhul Mahfuz yang ada di alam semesta ini. Jikalau masa mengenai tentang waktu, kalau kita sekarang berada pada stasiun Bojonegoro, sementara tujuan kita ke Jakarta, nah, apakah kalian menyangka Surabaya, Gresik, Lamongan hancur? Enggak, nek gak percaya ilmu dulurmu apa bojomu nang Surabaya. Engko lak sik jawab. Enggak. Apakah Pati, Demak, Semarang, Cirebon, Jakarta belum tercipta? Nek awakmu teko Bojonegoro. Enggak, ternyata ini tercipta bareng.
dahulu, sekarang, akan datang, tercipta bareng. Aku tak balik nang uripmu. Ya, tercipta bareng. Iki tercipta bareng. Karena kita belum melewati ini sampai ke sana ke Jakarta. Ya, munggui Gusti Allah kudu jadi bareng, munggui kita lewat proses. Nah, gurung melewati dan gak ketok. Hingga Rasulullah bisa, karena lewat itu tadi koyo awakmu itu lewat suatu daerah Pati, hingga kamu melihat di dalam kereta itu ada seekor kerbau. Nah, kerbau itu putih. Maka awakmu hanya menyimpulkan ini, oh iku hewan itu. Nah, dirimu menduga cuman, oh iku kebo bule. Wis ngono tok. Umpama kon mudun ngono dikandani jenenge Kiai Slamet. Wah, ngono kebo bule. Karena gak mudun kowe kebo bule. Demikian Rasulullah saat melintas untuk ke alam sidro, melintas, dia melihat kehidupan makhluk di bumi itu. Hari-hari akhir dia melihat ada Dajjal, ada apa, dia melihat. Hingga Rasulullah mengeluarkan suatu hadis yang menyatakan akan ada suara dari langit, yang suara itu akan berbicara dengan manusia di bumi dengan bahasanya masing-masing. Umpama turun dari kereta itu Rasulullah, turun takok aku, Gus opo jenenge itu? Handphone. Wah, ngono tadi. Suara dari langit itu satelit itu loh yang memantulkan dengan bahasanya masing-masing. Wong Cina nak bel-belan ya bahasane Cina tak. Arab ya Arab, Jawa ya Jawa, Madura ya Madura. Itu yang dimaksud Rasulullah. Hadis itu menyatakan akan ada suara dari langit kelak, yang mana suara itu akan berbicara dengan manusia di bumi dengan bahasanya masing-masing. Itu handphone, HP. Nah, cuman nggak mudun itu mau tadi ono kebo kok bule. Yang umpama mudun dikasih tahu, oh ngene iki kebo sapa? Jenenge Kiai Kanjeng Kiai Slamet. Tadi nak kiai nang kene iki menungso nak nang kono iki kebo. Iya. Ngono nang Jogja gamelan Kak. Nah, iya makanya kan gak enak nang kene suruh kiai gak enak. Nah, gitu. Nah, di situ. Nah, 1 poin ya, 0,01% pengetahuan Lauhul Mahfuz. Tak balik nang awakmu. Kita mengenal suatu kejadian dan peristiwa dalam suatu hari itu hanya 3 hari, bukan 7. Kaget kan? Apa? Dahulu, kemarin, sekarang, besok. Yang kemarin mana? Nggak tampak untukmu. Yang ada sekarang. Yang besok juga belum tampak. Yang ada sekarang. Lantas aku tanya, kalau ini tadi perbandingan bahwa Lauhul Mahfuz ini tadi berupa struktur ciptaan alam semesta, sekarang tak carikan bahwa Lauhul Mahfuz adalah struktur dirimu. Lantas aku tanya, yang besok dan kemarin, apakah suatu bayangan ilusi atau dirimu sendiri? Apakah ada? Jawabannya ada. Ya. Jadi kita ini dalam setahun 365 hari. Kalau dikumpulkan, kita ini berwujud 365 orang. Gak percaya meneh, ayo duduk nang sithik-sithik aku mau ngomong. Nek kon nyampe Bojonegoro, opo sing tok lewati Surabaya, Lamongan, Gresik itu hancur? Enggak, berarti zamannya Nabi Muhammad, zaman Kutai Kertanegara, Majapahit dengan zaman sekarang hancur enggak? Enggak. Drama ini hidup bareng loh. Ini alam paralel ini. Nangin Lauhul Mahfuz itu kitab induk yang nyata, jadi nggak harus mati, yang nyata. Lauhul Mahfuz. Oke. Nah, terus lantas tadi tak ulangi lagi dari struktur penciptaan. Nah, Pati, Demak, Semarang, Cirebon, Jakarta belum tercipta. Saiki kita kono. Nenek kau nyampe Bojonegoro ini tercipta enggak? Sudah, ternyata sudah tercipta, kita yang belum melewati dong. Nah, sama, lihat nasibmu sendiri. Apakah yang kemarin 3 hari yang lalu itu sudah berlalu? Lenyap.
Engko tak dudukno sampai kono. Ini ya. Nanya. Ataukah sekarang tanggal berapa ini? 15. 15. Besok tanggal 16, 17, 18 belum tercipta, belum ada kita di situ. Jadi dalam 1 tahun kita masih berapa bulan, masih berapa hari dalam 1 tahun. Jikalau sampai 2021 dirimu itu berjejer di sana, persis kamu lihat kaca itu depan belakang. Yo, makanya maksimalkan pikiran. Persis. Sekarang tanggal 15. Coba putaran bumi ini sehari semalam 24 jam. You naik pesawat, kenapa pesawat kok selalu ke arah barat? Meskipun ke Amerika sekalipun kata, sulit nembus ke arah timur. Kenapa? Ada rahasianya nanti. Kalau pesawat ini ke arah barat, nabrak srengenge dengan kecepatan 780 km per jam, putaran bumi srengenge berjalan itu 780 km per jam. Kalau ada suatu pesawat yang berdurasi 50.000 km per jam ke arah barat sana, ke arah barat 50.000 km, dan kamu naik pada tanggal 15, berarti kamu mundur ke belakang. Sana masih tanggal 14, kurun waktu 1 jam. Sekarang naik jam berapa? Jam 9. Bisa naik dalam 1 jam. Dipur 24 jam ini hanya ditempuh 1 jam, mutar kembali ke arah barat, terus kembali lagi ke sini. Kalau sekarang jam setengah 9, nyampe sini jam setengah 10, maka Gus Anton yang turun dari pesawat ini akan ketemu dengan Gus Anton yang tadi malam. Ada enggak? Tadi malam aku Ada. Ketemu enggak aku? Ketemu. Sing wingi tak putar 3 hari lagi, tak kumpulin iki, tak dokok nang pesawat. Ayo metuhi sing tanggal piro? 12, 13, 12, 11, tanggal 10. Berapa Gus Anton? Oke, kalau pesawat tak tembakkan das ke arah barat dengan kapasitas 24 jam dengan kecepatan pesawat 50.000 km hingga batas putarannya itu sebelum terjadi, sesudah terjadi. Jikalau sini tanggal 15, sana sudah mau tanggal 16, maka saya akan maju ke depan. Saya akan ketemu yang tanggal 16, 17, 18 sebelum terjadi. Kalau rangkaian ini dikumpulin, akan ketemu dengan diri kita sebanyak 365 orang dalam 1 tahun. Yuk kumpul-kumpul. Coba berpikir. Yuk enggak? Makanya tak suruh batas maksimal gitu ya. Nah, Anda bisa meneliti itu seberapa lama. Terus kira-kira pertanyaan untuk menuju ke masa depan, adakah pesawat ini dibikin? Bisa, tapi tidak tahu tahun berapa. Dan itu orang Yahudi sudah mau mempertontonkan kecanggihannya itu dengan sistem sel menembus lubang tersebut. Nah, jadi melewati batasan itu. Nah, hanya satu manusia yang mampu nembus ke sana. Seperti apa manusia insanun kamil yang dia berjalan dengan metode kecepatan batiniah menuju ke arah barat. Ono kiblat iku jenenge. Engko ae aku tak ngomong ilmiah. Dengan tingkatan kecepatan batiniah yang melebihi kecepatan hingga kau bisa melihat dirimu di surga. Ayo dipikir, ini 1% wih. Ini 1% ngono bingung kon iki 1% tak suruh mikir. Iki 1% lho ini. Taruhan saya gak iso mikir.